Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Tuton dan rekan-rekan semuanya. Baik, sebelum memulai, izin perkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Burhan, NIM 0568810119, Prodi Ilmu Hukum. Baik, pada tugas satu ini saya akan membahas terkait Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Apa sih Pancasila? Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi Republik Indonesia. Sejarah Pancasila adalah hal yang sangat penting untuk dipahami, baik sejarah kelahiran maupun perkembangan Pancasila yang memberikan landasan mengenai nilai-nilai luhur dan arah bangsa ke depan. Nah, kali ini kita akan fokus membahas bagaimana perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah mengalami banyak dinamika yang signifikan, dari upaya pengukuhan hingga penyimpanan implementasi seiring dengan perubahan sistem politik di Indonesia. Pancasila selalu menjadi dasar negara dan ideologi yang diakui, namun penafsirannya selalu berbeda di setiap era. Contohnya di awal kemerdekaan. Pada masa itu, Pancasila berhadapan langsung dengan tantangan pengakuan negara dan konflik ideologi yang ingin menggantinya. Karena Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus tahun 1945. Jadi, terus di masa RIS, Republik Indonesia Serikat, penerapan RIS, konstitusi RIS berlaku, namun dasar negara Pancasila tetap dipertahankan dalam piagam konstitusi RIS. Sedangkan masa demokrasi terpimpin, periode ini ditandai dengan sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, kekuatan politik terpolarisasi dalam ideologi nasakom, nasionalis, agamis, komunis, dan adanya penyimpangan yang terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dan berlanjut pada masa Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang harus dilaksanakan secara murni. Yang terakhir pada masa reformasi sampai sekarang, di mana reformasi membawa tuntutan penegakan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia, serta mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukan yang sebenarnya. Kita menerapkan yaitu Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara yang terbuka. Penafsiran Pancasila tidak lagi bersifat tunggal seperti Orde Baru, tetapi terbuka untuk dikaji. Dari penjelasan sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa, tentunya ada pelajaran yang kita dapat ambil dengan nilai-nilai relevan bagi generasi muda saat ini. Yang pertama, pentingnya ketahanan ideologi dan kesiapan berkorban untuk mempertahankan dasar negara dari ancaman yang datang dari dalam, dan bahaya ketidakstabilan politik akibat sistem yang tidak sesuai dengan karakter bangsa yang mengabaikan nilai-nilai musyawarah. Dan yang kedua, bahaya pemusatan kekuasaan dan penggunaan ideologi untuk kepentingan pribadi pemimpin, dan bahaya interpretasi tunggal dalam penyalahgunaan Pancasila sebagai alat legitimasi praktik KKN, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga atau yang terakhir adalah begitu pentingnya kritis dan adaptasi ideologi dalam menghadapi arus globalisasi dan disrupsi digital saat ini. Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu penjelasan saya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.